Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Gembira sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul melalui melalui ibadah dalam video kali ini. Lose kangen sekali dengan kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian? Doa dan harapan kami semuanya kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Meskipun dalam 1 minggu kalian sudah belajar di rumah, mungkin kalian bosan, namun hari ini, pagi ini Lose akan mengajak kalian supaya kalian bergembira. Ya, hilangkan kesedihan kalian, hilangkan kebosanan kalian. Nah, Lose sebelum memasuki penyampaian cerita firman Tuhan pagi hari ini, Lose akan mengajak kalian menyanyi. Kira-kira lagu apa ya? Nah, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, itu lagu yang saya nyanyikan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kepada kalian semua bahwa Tuhan Yesus itu pertama kalinya mempunyai 12 murid. Nah, mari anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau yang maha kasih dan maha murah, terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan dan cinta kasih-Mu pada kami semuanya. Kami rindu untuk senantiasa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu beserta dengan teman-teman kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami. Kami menyerahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati dan memenuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan segala keterbatasan kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Sucikan dan kuduskan hati pikiran hamba yang akan menyampaikannya, dan biarlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Markus pasal 3, ayo dibuka sama-sama. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, itu anak-anak ya. Kita semuanya tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuannya yang pertama adalah ingin menyelamatkan
kita semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi apakah manusia itu mengerti? Ternyata anak-anak, banyak sekali manusia-manusia, orang-orang yang di dunia ini belum mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yang mengerti adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu saja. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke gunung, ya, dia berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang di dunia ini bisa mengenal Dia. Lalu Tuhan memanggil beberapa orang. Satu keluarga yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Siapa dia? Yaitu adalah dia Yakobus, Yohanes, Simon Petrus dan Andreas. Mereka satu keluarga ini yang dipanggil oleh Tuhan. Siapakah keempat orang ini? Apa latar belakang pekerjaan dari orang ini? Kita tahu bersama-sama bahwa latar belakang pekerjaan dari keempat orang ini adalah nelayan. Siapa yang tahu pekerjaan nelayan itu bagaimana? Nah, ikan yang kita makan ini adalah hasil dari pekerjaan para nelayan. Mereka harus berangkat pagi-pagi benar, ya. Siang hari juga pulang untuk mengantar ikan. Istirahat sebentar, berangkat lagi. Nah, dengan susah payahnya pada saat itu orang mencari ikan tidak dengan menggunakan peralatan yang canggih, tapi mereka menggunakan jala. Pernah nggak terpikir bagi kita, bagaimana kalau pada saat dia mencari ikan, jalannya robek? Waduh, betapa kasihannya mereka. Namun anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesibukan orang-orang seperti itu, mereka begitu susah payah dalam mencari nafkah untuk mencari ikan dan menjualnya supaya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Dia dipanggil oleh Tuhan. Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas diajak oleh Tuhan Yesus, apakah dia bertanya, Tuhan, aku mau kamu bawa kemana? Aku ini sedang bekerja. Aku mencari ikan untuk nafkahku sehari-hari. Apakah dia mengatakan seperti itu? Anak-anak, ternyata mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi dia langsung mengikut Tuhan. Itu kelebihannya. Lalu bagaimana dengan kita? Seandainya kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang sangat menyibukkan diri kita dan pekerjaan itu yang memberikan nafkah kehidupan kita sehari-hari, bisakah kita meniru teladan murid-murid yang keempat ini? Nah, pada pagi hari ini kita diajak juga, ya. Ternyata anak-anak yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Kita tadi sudah membaca, ya, bahwa orang-orang yang dikehendakinya itu dipanggil untuk menjadi muridnya, untuk menjadi rasulnya yang untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini. Jadi cikal bakalnya orang-orang bisa mengenal Injil ini dari keempat, ya, ke-12 rasul ini. Sehingga kalian dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, tujuan Tuhan Yesus kita tahu bahwa Dia
memanggil orang-orang itu untuk memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan, berita kesukaan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh dunia ini. Makanya dari itu, selain Tuhan Yesus tadi memanggil Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, Andreas, siapa lagi? Filipus. Siapa lagi? Thomas. Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan pemungut cukai. Siapa yang kalian kenal? Halo? Halo? Pemungut cukai itu adalah yang sangat dibenci oleh orang-orang. Siapa dia? Dia adalah Matius. Kalau kita tahu latar belakang Matius, ya, dia seringkali memungut cukai begitu besar sehingga banyak orang yang tidak suka dengan dia. Ternyata bermacam-macam orang mempunyai pekerjaan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Selain itu siapa lagi ya? Yudas Iskariot. Dia tadinya dipilih oleh orang-orang dan dipilih menjadi seorang bendahara. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa dia yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, dia yang mengecewakan Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika kita sudah mengetahui perihal riwayat, ya, dari rasul-rasul yang sudah dipilih oleh Tuhan itu, lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita siap mau mendengar panggilan Tuhan? Melalui pelajaran pagi ini kita diingatkan supaya kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya kamu panggil untuk jadi apa? Nah, mari kita akan meniru teladan murid Yesus ini. Ketika dia harus meninggalkan jalan, kita mau mengikut Tuhan Yesus, ya, seperti nelayan ini, dia meninggalkan jalannya. Aku tinggalkan, lalu aku langsung ikut Tuhan. Mari kita juga ikut seperti itu. Kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Kita menyambut Yesus, ya. Kita mengikuti Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah rasul-rasul yang sekarang ini yang dipakai oleh Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Lalu bagaimana untuk menjadi rasul yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan? Mari kita menjadi seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus itu melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Apakah kita ini menjadi anak-anak yang sudah taat? Apakah kita ini sudah menjadi orang yang setia? Ketika kita diperhadapkan bermacam-macam situasi, tetap setiakah kita kepada Tuhan? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita semuanya masih belajar, kita seringkali mengalami kesulitan pelajaran-pelajaran itu. Kita tidak bisa langsung bertanya kepada guru. Kita mau bertanya kepada kakak kita. Ya, kalau kakak kita mengerti. Kita mau bertanya kepada mama kita. Ya, kalau mama tahu. Itu adalah problema yang ada dan yang kalian hadapi. Anak-anak, meskipun kalian mengalami kesulitan dalam belajar, ingat, tetaplah setia kepada Tuhan, ya? Tetaplah taat kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak yang benar-benar bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memilih kita itu untuk menjadi anak-anak yang dikasihi, untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Kerajaan Surga. Bagaimana cara mengabarkan Injil? Apakah kita harus datang membawa Alkitab sambil membacakan firman kepada orang di sekitar kita? Tidak seperti itu, anak-anak, ya. Kita bisa menjadi pekabar Injil, pewarta Injil melalui tutur kata kita yang manis,
Tuhan memberikan kita mulut. Marilah mulut kita gunakan untuk berkata yang baik, untuk memuji Tuhan. Ya, tidak berkata kotor. Itu adalah satu hal yang bisa memuliakan Tuhan. Bisa menjadi pewarta Injil. Oh, pantasan si anak itu baik. Soalnya dia orang Kristen, orang yang percaya Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita bisa menolong orang-orang lain di sekitar kita. Menolong temanmu. Mungkin temanmu tidak punya pensil, tidak punya penghapus, tidak punya buku paket. Kalian bisa meminjam. Kalian kalau punya tidak boleh menggenggam sendiri. Ya, mari kita akan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara di mana kita menjadi pewarta Injil. Nah, bagaimana? Sudah siapkah anak-anak? Maukah anak-anak mengikuti teladan murid-murid Yesus? Maukah kalian menjadi murid-murid Yesus yang dipilih? Ya? Kiranya Tuhan akan memberkati melalui firman ini. Biarlah firman ini akan membangkitkan semangat kita, meskipun saat ini berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kita tetap bersyukur, kita punya Tuhan Yesus, kita punya tangan, kita punya 10 jari. Bagaimana? Kedua tangan kita ini kita lipat dan kita datang kepada Tuhan. Utarakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku sudah siap Engkau pakai. Pakai aku dalam pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kakiku boleh Engkau pakai untuk pekerjaan. Tangan kita adalah tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menggunakan tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu anak-anak. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan hati kita supaya kita mau dipakai. Kita benar-benar dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali mengerti dan mengingat akan murid-murid-Mu yang sudah Engkau utus, yang Engkau pilih untuk mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang mau Engkau pakai. Kami siap Engkau pakai Tuhan untuk menjadi rasul-rasul-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi pewarta Injil-Mu. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, hati kami, hidup kami, tangan kami, kaki kami, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan. Ampuni kami jikalau seringkali selama ini kami menggenggam tangan kami sendiri tanpa mau melepaskan tangan kami, membantu teman-teman di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, karena hal itu tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami. Saat ini kami mau Engkau merubah kami, Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak yang baru. Kami ingin menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Pimpinlah langkah kami supaya kami boleh tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini, anak-anak bisa melihat di dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Di situ kalian nanti ya, kalian hafalkan. Lalu kalau kalian sudah hafal, kirimkan ke guru sekolah minggu melalui video call. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya.